Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi tentang Allah Subhanahu wa taala itu esa. Sebelum kita lanjut ke materi penjelasan, silahkan simak video berikut. إذا سالت قطرة من دمه تلغى الصفقة. Bagaimana videonya? Itu cuplikan film dari Qamar Bani Hasyim. Itu ketika seorang budak Bilal bin Rabah disiksa karena menyembah Allah dan dipaksa untuk kembali menyembah berhala. Beliau tetap tegar menjalani siksaan tersebut dan tetap mengatakan Allah Ahad, Allah itu Maha Esa. Oke, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Di antaranya ialah sifat wajib wahdaniyat, artinya Allah itu esa. Tak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Allah tidak memiliki sekutu. Apa itu sekutu? Sekutu ialah kita menjadikan tandingan dari selain Allah. Contohnya kita misalkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan orang yang menyembah selain Allah berhala, kemudian orang yang menyekutukan Allah ketika memuja untuk mencari kekayaan dengan jalan yang tidak benar, itu merupakan contoh dari menyekutukan Allah, dan itu merupakan dosa yang paling besar. Dikatakan dalam hadis ada 7 dosa yang menghancurkan, membinasakan pelakunya. Yang pertama, dosa yang paling tinggi itu levelnya dari yang 7 itu ialah asyirku, artinya syirik, itu menyekutukan Allah. Baik, Allah itu esa. Kemarin kita sudah belajar Allah itu ada. Sekarang kita belajar mempelajari atau meyakini adanya Allah dari tubuh kita, dari anggota tubuh yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, kita dari atas, di situ ada kepala. Di kepala ada mata. Di kepala ada hidung, ada mulut, ada 2 telinga, dan dalamnya ada otak kita. Mata Allah ciptakan untuk melihat, dan cara mensyukuri nikmat mata yang telah Allah berikan yaitu dengan memperlihatkannya kepada hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, membaca buku, belajar dengan sesama. Ada lagi nikmat mulut berbicara. Berapa banyak bayi yang lahir tunawicara, tidak bisa berbicara. Nah, kita lahir dengan secara normal sempurna, bisa bicara dengan fasih, maka kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut dengan cara apa? Berbicara hal-hal yang baik, menggunakannya dengan benar. Tidak boleh membicarakan aib orang lain, tidak boleh mencela orang lain, dan terutama pergunakan mulut kita ini, lisan kita ini untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada lagi telinga. Telinga kita yang Allah berikan kepada kita ini sempurna, bisa mendengar dengan jelas,
bahkan bisa mendengar bisikan teman kita yang berbisik. Banyak teman-teman saudara kita yang lahir, maaf, ada yang tuna rungu, tidak bisa mendengar. Tapi kita bisa mendengar. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan cara memperdengarkannya kepada hal-hal yang baik. Tidak boleh memperdengarkan hal-hal yang buruk. Contohnya, mendengarkan pembicaraan lain itu tidak baik. Kemudian memperdengarkan hal yang baik apa? Seperti mendengarkan tilawah Al-Quran, mendengarkan penjelasan guru, dan mendengarkan nasihat orang tua. Jadi di dalam kepala ini ada apa? Ada otak. Di dalam otak itu ada akal. Dengan akal kita bisa berpikir. Nah, sekarang bedanya manusia dan hewan apa? Manusia punya otak, hewan juga punya otak. Tapi manusia otaknya bisa digunakan untuk berpikir dengan akal. Nah, sedangkan hewan memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Makanya hewan tidak bisa berpikir seperti manusia. Makanya kita pergunakan potensi otak yang Allah berikan kepada diri kita untuk berpikir, untuk belajar, untuk mentadaburi ciptaan Allah yang ada dalam diri kita, agar kita semakin yakin bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu telah menciptakan kita dengan semua nikmat yang Allah beri kepada kita. Ada tangan, Allah beri kita tangan untuk apa? Untuk memegang, untuk makan, untuk menulis, untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Pergunakan itu untuk hal yang baik. Tidak boleh menyakiti orang lain dengan tangan kita. Itu tidak boleh. Ada kaki. Kaki Allah berikan kita langkah untuk berjalan normal. Pergunakan langkah kaki kita kepada hal-hal yang baik. Pergunakan untuk pergi ke tempat yang baik, tempat belajar, tempat beribadah, tempat mencari ilmu, tempat mengaji. Nah, itu adalah manfaat atau cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita yang ada dalam diri kita. Nah, anggota tubuh itu semua Allah berikan bagi manusia untuk kita agar berkembang, agar kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Dan cara kita mensyukuri nikmat itu sekali lagi dengan cara mempergunakan hal-hal tersebut kepada hal yang baik. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Ajis. Kurang dan lebihnya Pak Ajis mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.